Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan kali ini dengan bahagia, dengan aman, dengan teguh penuh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bagi mereka atau bagi kita yang berkewajiban melaksanakannya, dan kepada yang lain yang tidak berkewajiban, kita berharap bahwa mereka dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka selalu juga di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di minggu kemarin ya, salah satu bakal capres Anies Rashid Baswedan berkunjung ke Jawa Timur, dan terutama di kota Surabaya dan sekitarnya, dan di Madura khususnya di Sampang. Dan juga kita ketahui bahwa beliau mendapat luar biasa luapan dukungan masyarakat, euforia masyarakat untuk menyambut beliau, mulai dari Bandara Juanda sampai kepada Sampang, Madura, dan kembali ke Surabaya. Mulai dari orang-orang yang dewasa, yang tua, yang sedang tua, dan anak-anak muda. Luar biasa beliau mendapat sambutan dan bersilaturahmi dengan mereka. Nah, saudara sekalian, kali ini ada berita juga yang dimuat di portal ABW News ya. Judulnya, ulama se-Jawa akan bertemu untuk mendukung Anies pada 15 Ramadan di Pasuruan, Jawa Timur. Jadi dikatakan bahwa akan pertemuan para ulama dan kiai ya, se-Jawa, di Pulau Jawa, akan mengadakan pertemuan di Pasuruan, Jawa Timur, dan akan memberikan dukungan kepada bakal calon presiden Anies Rashid Baswedan. Saudara sekalian, kalian memang di 2-3 hari yang lalu juga beliau berjumpa dengan mantan ketua PBNU. Tentunya beliau tidak sendirian, dengan tim beliau, dengan wakil ketua umum Partai Nasdem, kemudian ada juga dari yang lain, kemudian ada juga mantan pengurus ketua PBNU, kalau pagi saya kan ketua umum Pak Andi Jamaru juga dampinginya di pesantren di Jakarta Selatan, Sagifah kalau tidak salah, dan beliau juga mendapat dukungan dari sana. Saudara sekalian, Pak Said Agil Siraj, seorang ulama besar, seorang mantan ketua organisasi besar Islam di Indonesia, Islam tradisional, selama kurang lebih 10 tahun. Dan beliau memiliki wawasan yang luar biasa, dan tentunya dengan beliau memberi dukungan kepada Capres Anies Rashid Baswedan ini, Anies mendapat amunisi baru ya, dukungan umat atau para ulama. Nah, kawan-kawan sekalian, kaitan dengan apa yang kita judul yang sampaikan dan berita yang hendak kita sampaikan ini sebagai berikut. Untuk meneguhkan dukungan kepada bakal capres koalisi perubahan Anies Rashid Baswedan, ulama se-Jawa akan menggelar pertemuan di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 6 April 2023 atau bertepatan pada tanggal 15 Ramadan ya, pertengahan Ramadan 1444 Hijriah. Pertemuan itu rencananya akan dihadiri ratusan kiai pemimpin pondok pesantren se-Pulau Jawa. Tempat persis belum bisa disebutkan. Para kiai mulai mempersatukan diri mendukung Anies, sekaligus untuk pembentukan posko kepemenangan di pesantren-pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kita optimis atas kehendak Allah, para ulama akan berada di belakang Anies, kata Wakil Ketua Forum Ka'bah Membangun FKM, Profesor Dr. Kiai Haji Anwar Sanusi kepada KBA News.
Pernyataan singkat mantan anggota DPR RI itu disampaikan setelah bertemu dengan ulama host dari Pondok Pesantren Darut Tauhid Purworejo, Kiai Haji Taifur Mawardi, Selasa 21 Maret 2023. Beliau menyatakan dukungan kepada Anies dan mendoakan dia sukses dalam perjuangan, katanya. Ulama karismatik itu menyatakan dukungan itu kepada Ketua Umum Forum Ka'bah Membangun FKM Haji Habil Marati yang bersama rombongan berkunjung ke sana 21 Maret 2003. Kita diterima beliau selaku tuan rumah dengan hangat, ramah dan bersahabat, kata Habil Marati. Saudara sekalian, Habil Marati adalah mantan bendahara umum DPP P3 dan mantan juga anggota DPR RI dari partai tersebut. Dalam pertemuan itu, Habil Marati dan Kiai Haji Anwar menjelaskan kondisi sosial politik yang sedang terjadi di Indonesia, termasuk fitnahan dan framing buruk yang ditujukan kepada Anies. Ulama tersebut mendengarkannya dengan hikmat. Seusai itu beliau memberikan pendapat, sejauh yang ia ketahui kondisi Indonesia memang tidak sedang baik-baik saja, katanya. Selanjutnya dikatakan bahwa FKM Purworejo ditemani oleh ulama lain yang juga terkenal, yaitu Kiai Haji Abdullah Munif, pimpinan Pondok Pesantren Anwarul Maliki Pasuruan Jatim. Dalam kesempatan itu, Habib Marati meminta restu Kiai Taifur Mawardi untuk membuat posko sosialisasi pemenangan Capres Anies Baswedan di Purworejo. Dukungan Kiai Hos kepada Anies Baswedan akan semakin banyak. Sebelumnya Kiai Haji Nasirul Mahasin dari Parukan Rembang menyatakan dukungannya, diikuti oleh ulama Semadura di Sampang ketika Anies berkunjung ke sana. Mantan Ketua Umum PBNU Kiai Agil Siraj juga mendoakan Anies menjadi presiden. Selanjutnya, saya sebutkan, selain itu Kiai Haji Abdullah Munif dari Pasuruan dan Kiai Haji Taifur Mawardi dari Purworejo, Habil Marati optimis dengan kunjungan ke para Kiai Hos di pesantren-pesantren dapat memberi informasi kepada kalangan umat bahwa Capres Anies Baswedan yang terbaik menjadi pemimpin Indonesia untuk saat ini. Dengan intensitas komunikasi yang dilakukan pada kalangan pesantren dan ulama Hos, diharapkan juga para Kiai dan santri ikut menipis perihal kampanye negatif tentang Anies yang sengaja digembar-gemborkan oleh kalangan luar. Dalam kesempatan tersebut, Kiai Haji Taifur Mawardi memberi wejangan dan pesan bahwa khusus tentang pemilu yang wajib dilaksanakan sesuai konstitusi. Dia berharap jangan ada pikiran untuk menunda apalagi meniadakan pemilu, sebab pemilu yang dilakukan berkala 5 tahun sekali merupakan amanat konstitusi yang harus kita patuhi bersama, ujar Kiai Haji Taifur, seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Anwar tersebut. Baiklah kawan-kawan sekalian, inilah berita ya terkait dengan apa yang rencana pertemuan para ulama Kiai se-Jawa 10 Jawa di Jakarta Timur pertengahan Ramadan ini, dan tujuannya adalah menyatukan langkah untuk memberi dukungan kepada Capres Dr. Anies Rashid Baswedan. Saudara sekalian, kalau isu-isu yang berkembang tentang Capres dan Cawapres yang muncul, nama-nama Capres misalnya Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto, Puan Maharani misalnya, kemudian Anies Rashid Baswedan, maka banyak orang berpendapat, bahkan umumnya orang berpendapat yang terutama mereka yang peduli terhadap kondisi sosial umat Islam atau peduli dengan soal keislaman. Khususnya juga saya berpendapat bahwa dari tokoh-tokoh Capres itu yang paling dekat dan peduli dengan umat beragama, khususnya umat Islam, itu Dr. Anies Rashid Baswedan. Anies Rashid Baswedan seorang mantan gubernur yang juga hidupnya sangat sederhana, ya, tidak korupsi, pejabat yang tidak korupsi, lebih banyak mementingkan kepentingan rakyat DKI ketika kita saksikan dia dan kreatif membangun tim kerja untuk
mengabdi kepada bangsa. Itulah sosok Anda. Dia tidak membedakan Anda agama apa, tapi saya kira dia walaupun begitu dia seorang muslim yang baik. Karena dia seorang muslim yang kualitasnya bagus dan pemahaman keagamaan wawasannya juga bagus tentang Islam, mengerti tentang Islam, maka dia pun memperlakukan kepada kelompok-kelompok agama yang lain pun dengan ramah, dengan adil. Nah, seorang muslim yang baik itu seperti itu, apalagi seorang pemimpin muslim yang baik. Nah, sepengetahuan kita, Ganjar tidak punya jejak dalam pergerakan Islam. Bahkan tidak punya jejak untuk memberi perhatian khusus terhadap kehidupan umat Islam atau umat beragama secara luas gitu. Prabowo Subianto demikian juga. Walaupun Prabowo dan kedua orang ini tidak memiliki wawasan pengetahuan keagamaan yang memadai, ya. Ya, apa yang kita harap umat Islam, apa yang kita harap dengan kalau Ganjar atau Prabowo. Ketiga, Puan Maharani juga sama, tidak memiliki akar kultur atau pengetahuan. Berbeda dengan Soekarno. Soekarno terlepas dari segala kekurangannya, banyak kekurangan ketika memimpin Indonesia, yang hari ini dipuja-puja karena memang PDIP berkuasa, tapi sebetulnya banyak juga cacatnya. Kalau kita baca sejarah, walaupun kita tidak hidup sejaman itu, kita juga tidak mengabaikan tentang perjuangan beliau, pikiran beliau untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi kan bukan dia sendiri, begitu banyak orang terlibat di dalam kemerdekaan Indonesia. Dia salah satu corongnya, tetapi corong yang lain di sana ada Muhammad Yamin, ada Hatta dan lain sebagainya dari Sumatera, ya. Kemudian ada tokoh-tokoh yang lain, pergerakan yang lain yang membuat Indonesia mereka bukan karena faktor Soekarno semata, ya. Nah, kemudian selanjutnya ada Pak Harto yang luar biasa, sangat mencintai rakyatnya, itu ya terpresentasi di ini Pak Harto itulah. Hidupnya sederhana sampai meninggal di rumah seperti itu, seperti yang diciptakan oleh Yusril Jamahendra itu. Nah, karena itu saudara sekalian, pemimpin, kalau kita sudah merasakan tentang ketidaknyamanan di dalam kepemimpinan sekarang ini, rejim sekarang ini yang bernuansa ya banyak berkompromi dengan hal-hal yang sebetulnya tidak disukai oleh mayoritas umat Islam, misalnya soal PKI dan lain sebagainya, soal korupsi merajalela di mana-mana. Di rejim ini luar biasa korupsinya, sampai waktu mengatakan menolak kemana saja itu korupsi ada di mana-mana di kalangan pejabat kita. Dan kelihatannya belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa ini, terutama juga di zaman Pak Harto. Belum pernah kejadian korupsi seperti seorang Menko Polhukam yang mengungkap ini secara luar biasa. Dia mengatakan kemana saja kita menoleh, di sana ada korupsi. Dan saya kira itu ada benarnya. Dan puncak gunung esnya itu memang ada di Departemen Keuangan, terutama di dua Direktorat Jenderal, di pajak dan bea cukai, sebagai penerima, dua-duanya penerima keuangan dari rakyat itu ya. Tapi bukan cuma di situ. Sekali lagi saya mengatakan bukan cuma di dua tempat itu. Di semua lini departemental, termasuk juga ke bawah ke daerah-daerah, korupnya merajalela di mana-mana. Dan oleh Jokowi menikmati itu, mohon maaf, karena petik menikmati, diam aja. Dan di tengah situasi yang seperti kita berharap KPK itu, kita harap KPK seakan diam sebelum kaitan masalah apa yang disampaikan Mahfud MD maupun ketua kepala PPATK itu. Jaksa, polisi sudahlah, ini BPK juga sama, KPK sama. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, dalam kaitannya dengan ini, ya, kita berdoa mudah-mudahan, kalau saya ya, dan kali ini yang lalu-lalu kita dukung Prabowo, tapi Prabowo ya berkhianat terhadap suara kita, menyeberang. Kalau kita tahu dari awal kan mendingan dia gabung dengan Pak Jokowi aja sehingga muncul calon presiden yang lain gitu yang bisa menjadi kompetitor mereka gitu. Tapi justru di tengah berdarah-darah sudah umat ini, masyarakat memberi dukungan kepadanya, menyumbang uang juga kepadanya, tiba-tiba kalah, dia dinyatakan kalah sebetulnya, kemudian ya dia gabung ke sana dan dia meninggalkan begitu saja pendukungnya. Oleh karena itu, ini tanda pengkhianatan seperti ini jangan dipilih lagi orang munafik kok kayak begini. Mohon maaf Pak Prabowo, kami keluarga saya dan keluarga berulang-ulang memilih Anda. Kalau kami percaya ternyata sifat aslinya keluar, Anda hanya mengejar kekuasaan, yang Anda bukan pejuang dalam pengertian sesungguhnya.
Walaupun Anda mengatakan Anda pejuang, tapi sebagai seorang pejuang itu tidak berkhianat. Setidaknya dia memelihara dan ada momentumnya untuk menjadi pemimpin itu. Berulang-ulang. Tapi Anda rupanya lebih memilih kekuasaan yang lebih rendah dan lebih memilih mengkhianati para pendukung yang telah mendukung Anda. Jadi, saudara sekalian, ini tabiat pemimpin yang tidak betul. Karena itu satukan langkah ke depan untuk tidak memilih pemimpin yang diwariskan dari pemimpin rejim korup dan rejim zalim hari ini. Terima kasih kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.